Nanti setelah beberapa tahun, setelah zamannya sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, persisnya sekitar 50 Hijriah. Berarti 50 tahun setelah Rasulullah meninggal, muncul polemik seiring dengan tersebarnya Islam ke berbagai daerah. Di zaman Nabi mah nggak ada kayak begini. Coba baca, apa itu? Idgham. Nggak ada begitu. Lah orang semua fasih, ya, orang semua fasih. Jadi oleh karena itu berkaitan dengan baris titik-titik zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat pun nggak ada, ya, zaman sahabat pun, sampai tahun 50 Hijriah baru dimulai dilakukan kodifikasi secara sempurna. Alhamdulillah, kita sudah membaca walaupun satu ayat, tapi insya Allah kalau kita betul-betul simak dan perhatikan apa-apa yang sudah kita pelajari dari ayat 31 ini akan memberikan manfaat yang besar kepada kita di dalam mencapai kesempurnaan membaca Al-Quran. Kalau ayat 31 ini misalnya ada sekitar 100 ayat, 100 huruf, atau misalnya 20 huruf, dan kita sudah jelaskan satu persatu, tinggal mengamalkan pada ayat-ayat yang lain. Jadi sama semua. Kalau kita bicara tentang makhraj, ya, atau tempat keluar huruf, itu nanti perlakuannya sama di ayat-ayat yang lain. Kita tinggal bagaimana membiasakan, melatih terus menerus tanpa henti. Kita juga sudah banyak mendapatkan ilmu tentang betapa besarnya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi meskipun demikian, ya ini kita ingat-ingatkan terus, karena kita semua ini punya musuh yang abadi. Ada di sini bapak-bapak yang nggak punya musuh? Pak Muhammad punya musuh, Pak? Punya nggak? Hah? Kayaknya Pak Muhammad nggak punya musuh ya? Soalnya orangnya baik. Nggak punya ya? Nggak punya? Oh, insya Allah ada. Oh, saya khawatir tadi dijawab nggak punya. Kalau ada orang Islam atau kalau ada manusia mengatakan, saya mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak punya musuh, alhamdulillah, karena saya nggak ngapa-ngapain hidup ini mah lempang aja, saya nggak nyakitin orang, tetangga saya baik, saya nggak punya musuh. Berarti jawabannya terpaksa kita katakan berarti dia berteman sama setan. Karena setan itu musuh yang abadi kata Allah. Terus ada orang yang mengklaim nggak punya musuh. Terus gimana dong? Allah kan nggak mungkin salah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya siapa? Setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Tuh. Jadi oleh karena itu, kalau sesama manusia, ya memang mesti dah ya, kita jangan punya musuh. Bahkan saya pernah mendapatkan nasihat dari guru saya. Kalau bisa kita jangan sampai benci sama orang. Kalau orang lain benci sama kita, emang kita nggak bisa halangin itu, ya, nggak bisa kita larang kan orang benci sama kita. Apalagi benci itu diungkapkan di dalam hati, kita nggak bisa larang. Gimana kita ngelarangnya? Maka yang perlu kita pastikan adalah jangan sampai kita yang membenci orang lain. Orang lain benci sama kita, ya udah, itulah bonus buat kita mah, pahala gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi ada yang perlu di share pada ayat 31 ini, surah Al-Baqarah, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya. Ya, gimana Pak Haji? Iya. Iya. Jadi kan Al-Quran ini, tapi ini meringkas aja ya, ringkas aja. Kalau dijelaskan rinci semenjak dari zaman Rasulullah nanti sampai ke kita hari ini,
kita mesti menyiapkan waktu sampai subuh ntar baru rapi. Ya, itu pun belum rapi. Mungkin gambarannya bisa dah ya. Nah, mungkin ini rumus ringkasannya aja. Jadi Al-Quran ini diturunkan Allah lewat malaikatnya, ya, lewat malaikatnya kepada Nabi kita tercinta, itu bukan lewat kertas. Ini perlu dipahami nih. Tetapi lewat suara, ya, lewat suara. Jadi Nabi kita lewat instrumen pendengaran ini menangkap ucapan Jibril. Jadi lewat suara. Makanya nanti proses belajar yang seperti ini dikatakan bertalaki. Talaki. Jadi Nabi mendengarkan ketika misalnya malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi suara itu ditangkap sama Rasulullah. Maka oleh karena itu, khusus ilmu Al-Quran ini, agar kita sampai kepada tingkat kesempurnaan, bimakna kesempurnaan itu persis begitulah Nabi dulu membaca Al-Quran, maka tidak ada cara lain kecuali dengan bertalaki seperti kita sekarang ini. Itu yang pertama. Jadi turun lewat malaikat Jibril itu hanya suara. Terus bagaimana barisnya, titik-titiknya? Tidak ada di zaman Nabi, belum ada. Dan Al-Quran itu turun, ya, itu kan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan Rasulullah ketika merespon berbagai persoalan umat. Itu berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Dan itu pun nanti berserakan, maksudnya berserakan ada di berbagai tempat. Kadang di pelepah kurma, di batu, ya, terus apalagi di kulit-kulit, di tulang-tulang. Itu sedemikian itu. Dulu belum ada laptop, belum ada yang namanya alat tulis secanggih sekarang. Tapi meskipun demikian, para sahabat Rasulullah itu memang luar biasa. Apa luar biasanya? Ingatannya luar biasa. Kemudian sahabat ini kan juga bertalaki langsung kepada Rasulullah. Mereka dengar, mereka tulis. Sayangnya memang waktu itu belum ada kertas HPS seperti sekarang ini. Sinar Mas Group belum ada waktu itu, ya, yang membuat produksi kertas. Jadi ada di tulang-tulang semuanya. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat, ya, kan kalau masih Nabi masih hidup mah, segala kebimbangan, keraguan umat tentang Al-Quran ini tidak ada. Kenapa? Karena sumber utamanya masih hidup. Misal kata nih, sahabat menemukan seseorang nyelewengin bacaan Al-Quran, sahabat nggak risau, nggak gelisah. Kenapa? Tinggal tanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kan waktu itu pernah Umar bin Khattab, ya kan, ngadu sama Rasulullah terkait dengan bacaan seorang sahabat juga yang bernama Hisam bin Malik. Menurut Umar bin Khattab itu bacaan salah, ngada-ngada. Nggak pernah saya dengar itu, kata Umar bin Khattab. Lalu kemudian itu orang lagi sholat kan, dia dengar Umar bin Khattab. Cuman ama Umar bin Khattab, karena orang itu lagi sholat, ditungguin. Kalau bahasa, karena memang Umar bin Khattab itu karakter beliau itu tegas, bukan keras ya. Kalau waktu jahiliyah mungkin keras, tapi setelah beliau Islam tegas. Sama siapa aja tegas, apalagi yang namanya kemungkaran. Nah, waktu itu kupingnya langsung mendengarkan sahabat Hisam membaca dengan bacaan yang salah menurut dia waktu itu, menurut dia. Makanya ditungguin sama dia sampai rapi sholat. Begitu rapi sholat, tanpa tedeng aling-aling, langsung dipegang ininya. Kamu kenapa sembarangan berani-berani merubah ayat Al-Quran? Ributlah ceritanya. Dibawalah masalah ini ke hadapan Rasulullah. Setelah nyampe kepada Rasulullah, subhanallah, itulah ya, kelebihan sahabat itu ya. Mereka didampingi oleh Rasulullah. Rasulullah tinggal nanya aja. Kalau bahasa kita nih Maya, kalau bahasa kita nih, ada apa nih kok ribut-ribut? Gitu ya. Ada apa nih kok ribut-ribut? Ini ya Rasulullah, kok berani-beraninya? Kok berani-beraninya merubah ayat? Emang ayat apa sih yang dibaca? Gitu ya. Ayat apa sih yang dibaca? Dibacalah sama waktu itu Umar bin Khattab. Kemudian Nabi mengatakan, ya memang apa yang kamu bacakan barusan itu, itulah yang diturunkan kepada saya, kata Rasulullah. Lah, kok bisa begitu ya Rasulullah? Emang kamu bagaimana Umar membacanya?
Ditanya Nabi sama Umar kan, pengen ngetes. Umar membaca dengan redaksi yang berbeda memang, tapi maknanya sama. Patabayyanu pasabbitu, patabayyanu pasabbatu. Gitu ya. Tetapkanlah, klarifikasilah begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu ketika mendengarkan Umar bin Khattab, Nabi pun menjawab, nah ini juga diturunkan kepada saya. Nah, jadi coba bayangkan tuh ya. Nah, cuman memang alhamdulillahnya kalau sahabat itu ada Rasulullah sebagai penengah itu ya. Kalau sekarang kan kadang-kadang omongan Ustadz kagak dihiraukan juga gitu ya. Nah, terus berdebat. Nah, jadi kesimpulannya kalau pertanyaan tadi, jelas di zaman Nabi itu walaupun sudah ditulis di berbagai tempat tadi, tapi nggak ada yang namanya, jangankan baris, titiknya aja nggak ada. Makanya tadi kasus yang tadi, patabayyanu, nanti saya tulis ya. Itu hurufnya sama. Hurufnya sama, kalau dihilangkan titik-titiknya akan sangat riskan orang membaca dengan yang bacaan yang berbeda. Karena letaknya titik-titiknya itu sama. Ya, ketika nanti kita bisa membedakan kan saat titik-titiknya ada. Jadi zaman Nabi belum ada tuh titik-titiknya. Ya, jangankan barisnya, bukan gundul lagi, botak. Kalau gundul kan masih ada rambutnya dikit itu. Ini botak banget itu. Kagak ada ininya. Makanya kalau kita ketemu sekarang nih kitab-kitab yang berapa ratus tahun gitu ya, itu coba perhatikan. Waduh, nggak bakal bisa baca kita dah. Jangankan bapak-bapak, saya aja juga nggak bisa baca kali itu. Itu polos, sama sekali polos, nggak ada apa-apanya itu. Nah, nanti baru ketika di masanya di masanya Abu Bakar Siddiq, diadakanlah mulai pengumpulan Jam'ul Quran. Pengumpulan maksudnya di situ Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang lain agar tempat-tempat Al-Quran yang berserakan ini, kan Nabi sudah wafat, tempat-tempat yang berserakan ini, yang di kurma, yang di pelapa kurma, yang di batu, yang di kulit, kemudian di tulang-tulang, dikumpulin datu. Ringkasnya, nanti setelah berganti masa, habis Abu Bakar kan Umar bin Khattab pemimpin. Habis Umar bin Khattab baru kemudian Utsman bin Affan. Nah, di masa Utsman bin Affan inilah baru dimulai penulisan. Ya, namanya Rosam Utsmani. Penulisan. Tapi sekali lagi pada saat itu pun belum ada titik. Belum. Ya namanya bahasa dia, nggak pakai titik-titik lah, tinggal baca doang, ya kan? Nah, nanti setelah beberapa tahun, setelah zamannya sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, persisnya sekitar 50 Hijriah. Berarti 50 tahun setelah Rasulullah meninggal, muncul polemik seiring dengan tersebarnya Islam ke berbagai daerah. Kalau waktu itu kan masih Jazirah Arab, orang mengakses Al-Quran itu ya yang membaca orang-orang Arab. Jadi mereka nyaris tidak punya kesulitan. Tapi seiring dengan tersebarnya Islam ke Afrika, ke Eropa, ke Asia, ya kan, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, ya, Kazakhstan, Uzbekistan, itu semua menyebar sampai ke Nusantara, sampai ke Bojonggede ini, ya kan, dengan berbagai bahasa itu muncul kesulitan, nggak bisa baca. Maka di zamannya setelah 50 tahun Hijriah, tahun ke-50, ada namanya ulama itu yang diunjuk oleh seorang gubernur, namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Dari situlah, ini menurut jumhur, dari situlah mulai dilakukan ya penulisan Al-Quran itu memakai dan membubuhi titik-titik tadi, kemudian harokat-harokatnya. Nanti disempurnakan lagi oleh ulama setelahnya, ilmu tajwidnya, makhorijul hurufnya. Di zaman Nabi mah nggak ada kayak begini. Coba baca, apa itu? Idgham, nggak ada begitu. Lah orang semua fasih, ya, orang semua fasih. Jadi oleh karena itu berkaitan dengan baris, titik-titik, zaman Nabi nggak ada. Zaman sahabat pun nggak ada. Ya, zaman sahabat sampai tahun 50 Hijriah baru dimulai dilakukan kodifikasi secara sempurna. Seiring dengan ketemu juga bahan-bahannya ya, itu sangat memudahkan ulama-ulama di saat itu untuk semata-mata memang menjaga daripada kesucian Al-Quran ini. Kalau berserakan terus, karena begini, kalau di zaman sahabat kan luar biasa.
pribadinya pribadi yang ingatannya Masya Allah, ya kan? Bukan cuman hafal 30 juz gitu, enggak. Sama titik-titiknya hafal mereka. Jangankan sahabat lah, Al-Imam Asy-Syafi'i saja itu ya, kita mendapatkan penjelasan dari guru-guru kita. Imam Syafi'i itu kalau keluar rumah itu sering menutup kuping. Kenapa? Karena saking pintarnya, apa yang dia dengar kedeteksi langsung. Maksudnya keserap. Kayak apa tuh? Besi apa namanya kalau cari paku itu? Magnet ya. Nah, tuh. Masuk semua. Apalagi sahabat. Nah, oleh karena itu jawabannya jelas, di zaman Nabi, zaman sahabat belum ada tuh titik-titiknya, ya. Ada nanti mulai di zaman setelah 50 tahun atau tahun ke-50 Hijriah. Itu diprakarsai oleh seorang gubernur. Cuman saya mohon maaf ya siapa gubernurnya waktu itu, tapi yang jelasnya yang ditunjuk adalah Abu As'ad Ad-Du'ali yang menuliskan dan merumuskan itu ya. Kalau di zaman Nabi itu selalu koordinator utama Zaid bin Sabit, kemudian Ubay bin Ka'ab. Itulah orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah, itu memang ahli Al-Quran. Sampai nanti di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk di zaman Utsman mulai penulisan itu yang komandonya Zaid bin Sabit, karena memang luar biasa gitu. Nah, jadi ada panitia 4-nya itu dalam menuliskan pembukuan Al-Quran itu. Seperti itu ya. Jadi oleh karena itu ya. Pembukuan atau perapian itu sesuai dengan urutan firman Allah ke Rasulullah. Oh iya. Jadi Rasulullah itu ini kalau urutan yang sekarang ini yang ada mushaf yang kita ini, inilah persis urutan yang diturunkan Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, seperti sekarang ini nih, Alif Lam Mim sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. Adapun dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu sesuai momentum. Makanya kan ayat yang pertama apa? Surah Iqra. Harusnya kan kalau ngikutin itu kan Iqra dulu di sini, tapi enggak. Nah, karena urutan itu sesuai dengan kebutuhan Rasulullah. Nah, jadi misalnya nanti Nabi ditanya oleh masyarakat, oleh umat, Nabi nggak tahu, kan jelas wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu nggak pernah ngomong, nggak pernah berucap kecuali atas bimbingan wahyu. Jadi Nabi nggak berani kalau misalnya ditanya, ya Rasulullah apa hukumnya nih? Nabi kalau nggak tahu diam, nanti sampai datang wahyu. Jadi rentan waktu 23 tahun kurang lebih itu bukan semata-mata, bukan tanpa ada artinya. Di rentan waktu itulah sempurna semua Nabi mencontohkan, membumikan Al-Quran yang 30 juz ini. Jadi makanya aneh bin ajaib sekali lagi kalau ada di antara umatnya hari ini yang masih mengambil contoh yang lain atau mengidolakan tokoh yang lain gitu maksudnya. Kan kita kan sekarang ini siapapun kita, apapun profesi kita mesti bisa merujuk ke Nabi kan. Pak Muhammad pengusaha, Pak Muhammad tinggal kalau Pak Muhammad misalnya gini nih, Pak Ustadz saya kayaknya saya pengen lebih sempurna lagi mengikuti Rasulullah dalam berdagang. Berarti nanti Pak Muhammad tinggal fokus menelusuri jejak sejarah Rasulullah dalam berdagang. Gitu. Karena faktanya memang beliau seorang pedagang. Begitupun dengan yang lain nanti. Dia pejabat. Apalagi misalnya Pak Haji Didin udah jadi seorang kakek, ya kan, 20 tahun yang lain belum. Masih pakai sepatu masih mengkilat-mengkilat ya kan. Sekarang udah jadi kakek nih, gimana ya tuntunannya nih? Itu harus seperti itu. Supaya kehidupan yang kita lewati itu berbuah pahala gitu. Seorang kakek berarti kita ngelihat ke Rasulullah. Rasulullah itu memperlakukan cucu-cucunya bagaimana? Pertanyaannya sekarang, kalau tidak kita rujuk kepada Nabi, pertanyaannya berarti siapa yang kita contoh? Pak Muhammad siapa yang dicontoh dalam berdagang? Sampai hari ini nih, siapa yang dicontoh coba? Itu harus kita clearkan. Dalam bekerja, siapa yang dicontoh? Dalam ngurusin rumah tangga, siapa yang dicontoh kalau bukan beliau? Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang mencontoh sosok lain selain Rasulullah. Tanpa kita sadari nih. Cuman kan memang kadang-kadang kita ini, Masya Allah ya,
udahlah jalannya belok, tapi kalau ditegur orang, itu salah, itu mah bukan ke Cilebut, itu ke Citayam. Apa dia bilang? Ah, sok tahu lu katanya. Ini repot kalau udah begitu. Maksudnya bagaimana? Hari ini ketika umatnya diingatkan akan qudwah, akan contoh, akan sosok itu, sedikit sekali yang kemudian mengatakan sami'na wa ta'na. Sedikit sekali. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kita belum berhasil menundukkan akal kita di bawah bimbingan wahyu. Masya Allah. Termasuk yang ingin saya sampaikan ya, ini udah banyak ya, tapi oleh-oleh lah buat kita. Salah satu kebodohan ya ini bahasanya mah begitu ya, supaya mungkin kita enak dah memahaminya. Salah satu kebodohan yang dipertontonkan oleh umat Rasulullah hari ini adalah di mana mereka tidak mengerti apa yang mesti dilakukan untuk mendapatkan bekal kelak ketika kembali ke kampung akhirat. Ini salah satu kebodohan yang selalu kita pertunjukkan. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya ya kita sih tetap dalam semangat watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Bila kita melihat saudara-saudara kita dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa, ya memang kewajiban kita. Ya, memang kewajiban kita mengingatkannya. Maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim, sebagai umatnya Rasulullah ada rasa abai satu dengan yang lain. Mesti saling mengingatkan. Nah, termasuk mungkin ya kita berdoa deh nih. Kenapa ini meja kosong-kosong? Kita berdoa mudah-mudahan lagi pada sehat, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain ya berarti kan merugi ya, rugi. Tapi kalau karena mungkin lagi kurang sehat, ada urusan, ada telepon mendadak, ya kan, macam-macam itu ya, macam-macam. Urusan dunia memang begitu Pak, urusan dunia begitu. Dan di situ setan sangat berperan untuk mengecoh kita tuh. Ibaratnya main bola di lapangan, setan itu striker itu. Kita bawa ke kiri, dia udah di kiri dia. Bawa ke kanan dari kanan dia, ya kan? susah itu mah. Nah, jadi oleh karena itu, inilah pentingnya kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya tadi, hadir di rumah Allah. Hadir di rumah Allah. Banyak-banyak hadir di taman surga. Tuh, kita ganti deh bahasanya mulai sekarang. Jangan majelis ilmu, tapi taman surga tuh. Udah diganti aja udah. Mau kemana? Mau ke taman surga? Atau misalnya gini, biar lebih ekstrim. Mau kemana sih Pak Nasik? Insya Allah saya mau ke surga. Jangan ke taman surga, insya Allah mau ke surga. Lah orang bilang ini Pak Nasik udah mulai gini nih, mau ke surga, mau mati maksudnya, gitu kali ya. Nah, padahal maksudnya ke taman surga. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Ya kita promosiin dah ya, kita promosiin supaya orang doyan hadir di taman surga. Di taman mana lagi kita, ya kan? Masa kita lebih doyan nongkrong di taman safari sama di taman surga, ya kan? Nah, oleh karena itu, Taman Topi, di mana tuh? Dari Gusur. Taman Kopi. Ya, begitu ya kira-kira. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini, mudah-mudahan tadi belum sempat dijelaskan ini, ya, belum sempat dijelaskan. Tapi waktu kelihatan sudah jam 9, ya. Kebetulan nanti takut asam urat pada kambuh. Biasanya gitu, lebih dari waktunya asam urat itu. Sebenarnya bukan asam urat sih, cuman setan nongkrong di situ tuh. Setan nongkrong di situ. Nah, kalau akan itu, kalau misalnya ada yang pegal-pegal di sini, apa doanya? Sambil usap-usap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Benar ini? Auzubillahi minasyaitonir. Sambil usap-usap, biar kabur dia. Ya, kan Nabi Ayub itu sakit kan karena diganggu setan. Jadi setan itu, masya Allah, luar biasa. Jadi jangan dikira, belum tentu secara medis. Makanya ada orang ke medis itu, ke dokter, kok diperiksa nggak ada penyakitnya? Ada nggak seperti itu? Ada kan? Tapi dia ngerasa sakit. Itu berarti
mestinya pengobatannya jangan ke dokter Herman dah tuh ya. Jangan ke dokter Herman. Ruqyah sendiri aja tuh. Ambil wudu, sholat 2 rakaat, baca dah tuh Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah, kabur, insyaallah sehat. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, dan yang terpenting mudah-mudahan kita semua dibimbing, dituntun oleh Allah sehingga kita bisa istiqomah. Inilah yang sangat mahal ya, apalagi di tengah-tengah banyak fitnah, istiqomah sesuatu yang sangat mahal. Jadi oleh karena itu orang yang istiqomah itu adalah orang yang istimewa. Terakhir yang ingin sampaikan, apa balasan kepada orang istiqomah? Nanti di saat sakaratul mautnya para malaikatnya Allah datang. Jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir, kata malaikat. Itulah balasan, imbalan kepada hamba-hamba yang sepanjang hidupnya istiqomah. Ketika sakaratul maut diapresiasi, dihadiahin, bukan dikasih mobil, bukan dikasih motor, tapi dengan ucapan. Jangan takut, jangan khawatir. Sekaligus diperlihatkan surga, taman surga, diperlihatkan taman surga. Sehingga walaupun betapa pedihnya sakaratul maut itu, mereka-mereka yang istiqomah tadi melihat taman surga, hilang semua sakit, hilang semua sakit. Bagaimana para wanita-wanita di Mesir ketika itu, ketika Yusuf keluar dari kamar, maka mereka faqata'na aydiyahunna, keiris-iris tuh, ya, kesilet ya, apa namanya, kesilet tangannya. Kenapa? Karena di hadapan matanya lewat Nabi Yusuf. Malah mereka mengira itu malaikat. Saking gantengnya itu Nabi Yusuf, itu tangan kena pisau sampai nggak sadar. Begitu lewat Nabi Yusuf, baru katanya udah berdarah semua, ya. Nah, jadi seperti itulah gambaran nanti, walaupun dia sakaratul maut itu sakit, tapi orang yang istiqomah dipertunjukkan surga, taman surga, sehingga sakit sakaratul maut itu tidak dirasa lagi karena melihat keindahan taman surga. Mudah-mudahan ya Allah kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim.